Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Waalaikumsalam dengan warahmatullahi kita wabarakatuh. bertiga di sini. Kita akan menjelaskan PPT untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak semester 4. Ini adalah eh, tugas presentasi online yang kami buat, yaitu sistem pencatatan mutasi penduduk. Di sini ada saya, Sandy Mahendra, dan ada Mas Rizal Sebastian dan Mas Fadilah Alfajri Kirana Wijaya. Oke, selanjutnya sistem pencatatan mutasi penduduk. Nah, pembuatan sistem ini tuh digunakan buat mencatat penduduk masuk, penduduk keluar, penduduk meninggal, penduduk pindah yang secara otomatis dan lebih efisien. Nah, kemarin dari Mitra itu kesusahan untuk mencatat mutasi penduduk ini karena masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, kami berencana membuat sistem ini biar nantinya perangkat desa itu bisa mencatat mutasi penduduk secara lebih cepat dan lebih efisien dan mudah dicari nantinya. Oke, next slide. Nah, untuk yang slide ini akan dibacakan oleh Mas Rizal Sebastian. Monggo Mas Rizal. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bagaimana cara kita menjaga kualitas perangkat lunak yang akan kita rancang? Karena penggunaan web yang akan kita buat nanti ini adalah untuk mempermudah untuk mereka untuk mencatat data mutasi warga penduduk. Nah, kita perlu memperhatikan dan menjaga kualitas perangkat lunak sistem pencatatan mutasi desa penduduk yang kita rancang supaya dapat digunakan dengan perencanaan yang matang, lalu penerapan proses mintability atau bisa dikembangkan flexibility, testability yang termasuk ke dalam kategori product revision dalam manajemen kualitas, lalu integrity, efisiensi yang termasuk ke dalam product operation, dan juga portability, reusability, dan interoperability yang termasuk ke dalam kategori product transition. Di dalam penerapan ini kita tidak bisa memasukkan semua yang ada di unsur product operation, product revision, ataupun product transition karena kita ketercakupan waktu yang kurang. Jadi kita cuma bisa untuk pengembangan flexibility, testability, integrity, dan lain-lainnya. Dan untuk mencapai kualitas tersebut diperlukan penerapan metode yang tepat, manajemen proyek yang efektif, quality control, dan quality. Perlu adanya standar dari kualitas yang kita rancang, dan harus ada quality atau kualitas dari sistem yang telah kita buat. Next slide ada yang namanya estimasi biaya dan waktu pengerjaan untuk sistem yang kita buat. Oke, saya akan membacakan estimasi biaya dan waktu pengerjaannya. Pertama, perencanaan. Estimasi waktunya, untuk estimasi waktunya 3 hari, estimasi biayanya 100.000 per hari, dan totalnya 300.000. Untuk desain UI UX, 15, estimasi waktunya 15 hari, estimasi biayanya 500.000 per hari, dan totalnya 6 juta ya, 6 juta 400. Dan untuk pengembangan fitur atau menunya, estimasi waktunya 5 hari, estimasi biayanya 550 per hari, untuk totalnya 2.750. Untuk training sistemnya 2 hari, estimasi biayanya per hari 50.000, totalnya 100.000. Untuk bug fix dan revisi, estimasi waktunya 3 hari, estimasi biayanya 350 per hari, dan totalnya 1.050.000. Untuk total keseluruhannya itu per harinya itu 37 hari, dan total keseluruhannya itu 18.100.000. Oke, terima kasih Mas Fajri sudah memberikan estimasi biaya dan waktu pekerjaan. Selanjutnya ada use case diagram. Jadi nanti di sistem kami itu admin login, lalu validasi login, lalu masuk ke dashboard. Kemudian di dashboard itu bisa mengelola data warga, menambah data warga, mengedit data warga, menghapus data warga, dan pencatatan warga masuk, pencatatan warga pindah, ini menghapus catatan warga masuk dan menghapus catatan warga pindah. Kemudian ada rekap laporan data mutasi penduduk bulanan, ini mencakup semua data yang tadi masuk, keluar, atau meninggal itu bisa
rekap dalam 1 bulan, terus bisa diekspor PDF ataupun Excel dan bisa langsung di print. Kemudian ada kalau data meninggal, ini menambah catatan warga meninggal dan menghapus catatan warga meninggal, ini secara otomatis, dan nanti adminnya tinggal memilih saja data warga yang meninggal tersebut. Kemudian admin juga bisa logout dan aktivasi sesi. Oke, mungkin itu dia materi atau presentasi yang bisa kita sampaikan untuk tugas Bu Anissa atau untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jika ada kesalahan kata atau mungkin penulisan dari PPT-nya ada kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi